Firman Tuhan, Shalom, Shalom. ketenangan dalam Tuhan. Kita renungkan makna tema ini melalui bacaan firman pagi ini. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saudara, sungguh menarik bahwa perikop bacaan kita diapit oleh dua perikop sebelum dan sesudah yang saling berkaitan. Ketika kita bicara tentang hidup orang Kristen, itu perikop bacaan kita. Ketika kita bicara tentang hidup orang Kristen, kita diingatkan terlebih dahulu tentang penderitaan Kristus yang kepadanya kita memberi diri sebagai pengikut sehingga kita disebut sebagai Kristen. Kita diingatkan oleh perikop bacaan sebelumnya bahwa Kristus anak Allah itu menjalani kehidupan yang tidak mudah meskipun dia anak Allah, dan bahwa pernyataan menunjukkan bahwa meskipun dia anak Allah, dia juga mengalami penderitaan. Tapi kita juga diminta melalui teladan itu bahwa cara menghadapi penderitaan yang paling elegan. Ketika saudara diizinkan untuk mengalami penderitaan, cara menghadapi penderitaan yang paling elegan, yang paling imani adalah dengan kesabaran. Itu teladan Kristus. Lalu kemudian setelah saya dan saudara dibuat mengerti bagaimana menghadapi penderitaan itu dengan kesabaran, kepada kita kemudian disodorkan pemahaman tentang cara hidup orang Kristen. Apa-apa saja cara hidup orang Kristen, ayat 7 sampai 11 menguraikan itu satu persatu. Lalu segera sesudah saya dan saudara mengerti bagaimana perilaku hidup kekristenan kita setiap hari, kita kembali diingatkan dalam perikop sesudahnya bahwa meskipun engkau mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh itu dalam ketekunan, meskipun engkau setia melayani seorang akan yang lain juga dalam ketekunan karena kasihmu kepada Kristus, meskipun saya dan saudara setia memperkatakan kebenaran firman Tuhan, bagian perikop itu katakan bahwa penderitaanmu sebagai orang Kristen tidak akan pernah bisa dihindari. Tapi saudara mesti ingat bahwa perikop sebelumnya telah mengingatkannya. Meskipun penderitaanmu sebagai Kristen tidak mungkin bisa dihindari, tapi kepadamu telah disampaikan bagaimana cara supaya engkau menghadapi penderitaan itu secara elegan sebagai Kristen, yaitu dengan bersabar. Dan karena itu kemudian perikop bacaan kita hari ini pada ayat yang ke-7, perikop ini dibuka dengan pernyataan kuasai dari dirimu dan jadilah tenang. Nanti alasannya ini supaya kita dapat berdoa. Ayat 7 katakan kuasai dari dirimu dan jadilah tenang. Meski ini dua kata yang berbeda, saudara, tapi pemaknaan dua kata ini saling berkaitan dalam hidup dan pertumbuhan iman kita. Yang pertama kuasai, yang kedua tenang, kuasai diri. Bahwa ketika engkau mampu untuk menguasai diri dalam segala situasi, termasuk dalam situasi yang terberat sekalipun, maka saat itu ketenangan bagimu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti kalau saudara mampu untuk menguasai diri. Orang yang mampu menguasai diri dan menjadi tenang, pada catatan saya yang pertama kali dia tidak mudah untuk terpancing untuk sesuatu yang lain yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau dia mampu untuk menguasai diri. Ketika engkau mampu untuk menguasai dirimu sendiri, bahkan menguasai ego, dan dengannya engkau diliputi oleh ketenangan percaya, saat engkau diminta untuk mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh, saat engkau diminta untuk tekun memperkatakan kebenaran firman Tuhan dengan keseriusan, engkau akan melakukannya dengan baik, saudara. Kenapa? Karena dirimu, karena
pribadimu, karena jiwamu, karena mentalmu ada dalam kondisi yang tenang, oleh karena engkau sudah dapat menguasai dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang dalam ketakutan dia tunduk kepala berdoa, tapi sesungguhnya hatinya tidak diikuti dengan ketenangan. Dan berapa banyak orang yang berusaha untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan kemudian masuk ke hadirat Tuhan. Dan setelah itu mereka akan bersaksi, kami mendapatkan ketenangan ketika kami menjumpai Tuhan dalam kekudusannya. Meskipun badai berteduh di sekitar mereka yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, secara kasuistik, beberapa orang mampu menguasai orang lain. Dia mampu memberi pengaruh, influence bagi orang lain. Dia mampu bernegosiasi dengan baik, berdiplomasi dengan baik, tapi kenyataan menunjukkan secara kasuistik ternyata dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Ada orang-orang tertentu yang dia bisa menguasai orang dengan cara dia berbicara. Dia mampu menguasai orang dengan tindakan dan bahasa tubuh, tapi kenyataan seringkali menunjukkan kenapa dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dia tidak mampu mengalahkan ego dalam dirinya sendiri. Dia bisa menguasai orang lain, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, termasuk keinginan-keinginan daging yang sementara bertumbuh dalam diri. Karena itu firman Tuhan tegaskan dalam bacaan kita bahwa pada diri seseorang yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri tidak akan pernah ada ketenangan dalam kehidupannya. Itu dijaminkan dengan sangat baik, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mampu menguasai diri sendiri, bagaimana Anda bisa menjadi tenang? Seorang penata tidak akan pernah bisa berbohong. Bahasa tubuh tidak akan pernah bisa berbohong. Ekspresi wajah, meski mulut mengatakan bahwa saya tenang, saya cukup tenang, tapi ekspresi kadang-kadang tidak bisa berbohong. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen itu bukan hanya kebanggaan, karena kita menjadi pengikut Kristus Juru Selamat, Sang Penjawab doa yang setia, sumber segala berkat yang tak berkesudahan, bukan semata-mata itu. Menjadi Kristen juga bukan hanya sekedar kau melanjutkan teladan Kristus, bagaimana menghadapi penderitaan secara elegan, atau menunjukkan cinta kasih yang besar. Tapi menjadi Kristen itu juga berarti Anda harus siap menderita. Menderita karena nama Kristus. Beberapa kali saya sering memakai contoh, hanya karena KTP bertuliskan agama Kristen, kemampuan dirimu, kualitas dirimu akan diabaikan hanya karena kau beragama Kristen. Untuk satu posisi jabatan yang seharusnya engkau ada di situ, tapi karena engkau beragama Kristen, engkau harus disingkir. Dan seorang Kristen yang mampu menguasai dirinya dan dia menjadi tenang, penderitaan dapat dia hadapi dengan sabar. Saudara, dunia bisa membuat engkau menderita karena apapun, bisa. Dunia bisa membuat saya dan saudara menderita karena sakit dalam tubuh kita, atau sakit dalam tubuh suami kita, tubuh istri kita, orang tua kita, atau sakit dalam tubuh anak kita. Dia sakit tapi batin kita juga menderita. Dunia bisa membuat menderita oleh karena status sosialmu, juga bisa jadi karena perawakanmu, juga bisa jadi karena fisikmu, karena kondisi ekonomimu. Sangat bisa engkau dibuat menderita dalam kondisi-kondisi ini. Tapi dalam kondisi itu, kami mengingatkan saudara, jangan menuntut orang lain untuk membuat bangkit. Jangan coba-coba menaruh harapan kepada orang lain untuk membuat engkau bangkit. Jangan menaruh harapan atau mengulurkan tanganmu kepada manusia untuk membuat engkau kembali kuat.
Jangan menaruh harapanmu, kepercayaanmu kepada manusia supaya engkau kembali menang. Jangan. Engkau harus bisa menguasai dirimu sendiri. Karena seringkali yang terjadi saat engkau berbahagia, tanpa perlu engkau mengulurkan tanganmu, orang-orang akan mendekat dengan sendirinya. Tapi ketika engkau mengalami penderitaan dan kesusahan, tanganmu terulur dan tiada satu pun menyambut uluran tangan itu. Jangan pernah mengandalkan manusia untuk membuat engkau bangkit dari penderitaan. Engkau harus bisa menguasai dirimu sendiri dan jadilah tenang. Dunia juga dapat mencuri sukacita hatimu karena penderitaan itu. Anda bilang Anda sukacita ketika Anda ditimpa kemalangan, ditimpa sakit yang berat, ditimpa berbagai kehilangan. Bukankah itu seringkali menjadi alasan yang menutupi penderitaan yang sesungguhnya? Sekalipun firman mengatakan bersukacita dalam segala hal. Dunia bisa membuat engkau menderita. Tapi kalau saudara dan saya mampu menguasai diri dan menjadi tenang, kita dapat berkata seperti kesaksian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak mungkin melebihi kekuatan. Tidak mungkin. Kalau Allah menjaminkan bahwa itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatanmu, kenapa dalam dirimu tidak berupaya untuk jadilah tenang dari dalam? Maka dunia tidak bisa mencuri kesabaranmu. Kalau dunia tidak bisa mencuri ketenanganmu, kesabaranmu dalam penderitaan, karena engkau telah mampu menguasai dirimu sendiri, pada akhirnya engkau disebut sebagai pemenang. Hanya ketika saya dan saudara berupaya untuk menjadi tenang. Bapak Ibu saudara-saudari, ada lebih dari 100 sekian saudara kita yang akan menangkap tugas pelayanan. Mereka pemimpin secara organisasi pada bidangnya masing-masing, dari NJH, BPP, IPP sampai lain-lain. Kita angkat para pemimpin sampai pada lingkup terkecil, yaitu rakyat. Satu waktu mungkin saudara akan merasa tidak tenang oleh karena berbagai hal. Meski kita bilang kita rekan sepelayanan, tapi bisa jadi perasaan paling menyakitkan yang kau alami datang dari rekan sepelayanan. Meski kita bilang kita satu tim, tapi bisa jadi satu waktu perasaan tersakiti, perasaan susah datang dari rekan satu tim yang mungkin hari ini berdiri bersama-sama dengan engkau dan mengucapkan janji setia menangkap tugas pelayanan. Dan jemaat Tuhan, mereka yang akan menjadi pemimpin di layar juga bukan orang-orang yang sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan itu juga mungkin para koordinator layar suatu waktu akan bilang ini tugas terlalu berat. Karena saya pun jemaat semua kesalahan. Tapi coba kuasai diri dan jadilah tenang. Sebab dalam ketenangan Anda diyakinkan bahwa Anda akan menemukan jalan keluar dan juga pertolongan. Sebab kita tidak lahir dari rahim yang sama. Meski kita datang dari rahim yang sama, kita tetap berbeda. Musa harus memimpin, Yesus harus memimpin 2 juta lebih orang keluar dari Mesir dalam pengembaraan di Kanaan, dan masing-masing orang dengan isi kepala yang berbeda. Tapi dia diingatkan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati. Pertama-tama hati harus senang, kuatkan dan teguhkan, supaya kau dapat berdoa. Sebab sekali lagi di sini kita bilang kita satu persekutuan, bukan berarti tidak ada manfaat. Sekalipun kita bilang kita satu persekutuan, bukan berarti begitu ada pengumuman kaum Bapak ini hari ibadah gabungan di mana
Dan semua orang secara serentak kaum bangga datang. Kalau Anda tidak mengawali dengan doa, mohon kekuatan, karena ada kondisi banyak, tapi ada kondisi sedikit. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang.